Ibu, selamat sore, selamat tidur. Saya sama Pak Gendro ini kompak banget, tapi nggak komunikasi. Jadi karena materi yang saya bawain mirip banget sama Pak Gendro, ya mirip banget. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh kita bilang atau boleh saya bilang, nanti saya mungkin akan melengkapi aja sedikit apa yang Pak Gendro sampaikan. Karena memang judulnya ngobrol sama Bu Imelda, kasih judul apa Bu Imelda, The Best Franchise to Invest and Create Wealth. Jadi saya mau emphasize, mau bahas mengenai bagaimana sih caranya kita, pengalaman saya melihat franchisee yang sukses membangun bisnis franchise. Materinya kurang lebih mirip-mirip Pak Gendro, tapi saya akan lengkapin. Kemudian juga saya kebetulan juga, jadi gini Bapak Ibu sekalian, untuk informasi, di Indonesia ini salah satu dari 15 negara di dunia yang punya peraturan franchise. Yang lain nggak punya peraturan franchise. Jadi barangkali kalau nanti ada yang perlu tanya soal peraturan franchise, saya adalah tim pembahas pada waktu membuat peraturan franchise. Walaupun peraturan itu yang membuat adalah pemerintah, Departemen Perdagangan. Jadi tadi yang Pak Gendro bilang, kalau memang ada soal legal, pertanyaan soal peraturan, Bapak Ibu mau tanya silakan. Saya nggak bikin presentasi panjang-panjang, lebih senang kalau kita nanti ngobrol diskusi, ya kan? Kalau presentasi panjang-panjang saya udah pasti ditinggal tidur, udah pasti, gitu kan? Jadi nanti kita cepet tanya, lebih senang. Saya cuma ada 9 slide dan ini slide-slide yang sangat umum. Baik, belum ada yang mau tanya? Jadi beberapa waktu lalu saya ada teman, Bapak Ibu mungkin tahu, Pak Jaya Setiabudi yang buat buku The Power of Kepepet. Ya, beliau orangnya sangat amanah. Jadi pada satu waktu dia datang ke saya, dia bilang, bukan satu waktu kemarin, dia datang ke saya, Pak Burang, saya mau beli franchise yang bagus. Kalau bisa yang sudah jalan, yang mau di take over saya beli. Syaratnya adalah returnnya, jadi return per bulannya itu 3,5%. Jadi kalau bunga bank sekarang bunga deposito 1 tahun berapa persen Bapak Ibu? 6%. Dibagi 12, jadi 0,5% sebulan. Kalau Pak Jaya katakan kepada saya mau beli bisnis yang returnnya 3,5% per bulan. Kebetulan ada beberapa usaha, saya hitung-hitung, masuk semua nih. Ya, dia mau ambil 5. Cuma pertanyaan saya adalah, Pak, Bapak mau jalankan bisnisnya atau cuma mau taruh uangnya? Dia bilang, mau jalankan bisnis, saya mau taruh uangnya. Oh, mau taruh uangnya. Kalau begitu saya bilang, yang bisa. Kebetulan ada klien saya, Daily Bread. Bapak Ibu tahu Daily Bread? Ya, Daily Bread itu ada sekitar 20 outlet yang sudah jalan, sudah running. Ya, dia mau jual. Dia oper kepada franchise. Bukan rugi, tapi memang sedang jalan, tapi dia oper. Nanti saya kasih tahu kenapa alasannya begitu. Kemudian ada minimarket juga di Bandung, namanya Yoma, klien kami juga. Dia ada sekitar 50 outlet yang dia mau lepas untuk. Jadi saya kasih tahu, kalau Daily Bread kita harus jalankan bisnisnya, nggak bisa dilepas, nggak bisa jadi taruh uang aja. Jadi saya tanya alasannya kenapa Pak Jaya? Jadi Pak Jaya ini dia kepingin bantu pensiunan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang katanya tadi Pak Gendro mau layoff, ya, mau layoff, kasih pensiun kepada pegawai-pegawainya. Banyak orang Bapak Ibu waktu pensiun, dapat uang pensiun, katanya di-encourage suruh bisnis, ya, karena nggak di-coach sama Pak Gendro, ya dia bisnis tapi kejeblos. Kasihan, udah di masa-masa yang senja, dia punya uangnya habis. Jadi Pak Jaya mau bantu. Gini Pak, katanya, kasih ke saya uangnya,
kumpulin, nanti saya beliin banyak bisnis yang udah jalan, ya. Nanti uangnya kalau dapat uang 200, 50 juta saya taruh di bisnis ini, 50 juta saya taruh di bisnis itu. Jadi kalau rugi nggak kena semuanya. Niatnya bagus ya, niatnya bagus. Jadi itu yang dia lakukan. Jadi saya bantulah untuk kegiatan seperti itu. Nah, hal yang ingin saya sampaikan adalah yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Membeli franchise dengan investasi. Jadi ini ada bedanya Bapak Ibu antara beli franchise sama investasi. Kalau investasi artinya investor itu isinya cuma nunggu berapa untungnya. Ya. Jadi nanti Pak Menkyu kalau besok Bapak Ibu boleh catat tanggal 13 November besok 13, 14, 15 ada pameran franchise di JCC ya, Jakarta Convention Center. Nanti ya Pak Menkyu kalau kita ikut pameran ya, kalau nanti kita ikut pameran franchise entah dulu what happened? I know. Kalau kita ikut pameran nanti itu ada pengunjung pameran ya, yang datang ke kita, datang ke stand kita udah desain standnya bagus-bagus ya, warnanya orange, bis express dan lain sebagainya. Orang datang, dia cuma tanya, investnya berapa? Modalnya berapa Pak? Balik berapa lama? Berapa persen? Orang ini, Bapak Ibu, orang yang seperti ini bukan franchising, dia investor. Yang dia mau lihat cuman bawahnya aja berapa. Dia nggak lihat, dia nggak mau tuh prosesnya apa, tuh bisnis apa. Kita udah menjelaskan filosofi dan lain sebagainya, dia nggak mau tahu. Jadi ini adalah tipe orang investor. Sedangkan kalau kita beli franchise, Bapak Ibu, kita membeli bisnis model tadi, kita beli reputasinya, kita beli bimbingannya, kita beli networknya tadi, ya kita bis Express punya network dengan Telkom, dengan Microsoft. Biasanya mensyaratkan owner operator, orang yang beli franchise itu yang ngawasin bisnisnya. Artinya dia bukan nunggu keuntungan tapi membuat keuntungan. Terlalu senyap jangan ditinggal tidur ya. Janji ya. Sekarang saya ulas cepat. Bisnis yang bagus seperti apa? Kayak apa Bapak Ibu? Setuju nggak kalau kita cari bisnis yang marginnya tinggi? Ya, cari bisnis yang marginnya tinggi. Itu sebabnya sekarang, ya. Kalau saya lihat di pertumbuhan franchise, karena saya dunianya franchise, saya nggak ngerti yang lain. Kalau di dunia franchise, bisnis yang lagi tumbuhnya lebih tinggi 60% adalah bisnis di bidang jasa. Kenapa? Karena marginnya tinggi. Kalau yang bidangnya produk, apalagi retail, apalagi minimarket, kebetulan Alfamart klien kami, Circle K klien kami, ya kemudian Yomart, Minimart kalau di Bandung klien kami juga. Ini ada yang baru retail juga, ya, mau bikin kayak convenience store, Kimia Farma. Marginnya ini kecil. Tapi nanti kenapa kok mereka bisa bagus? Ya, kita bisa bahas nanti. Prospeknya jangka panjang dan berkembang. Maksudnya saya, jadi Bapak Ibu ada bisnis yang kita tahu marketnya besar. 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun nggak bisa habis. Tapi makin lama makin nggak berkembang. Ya, makin lama makin nggak berkembang. Jadi kalau bisa kita jangan cari yang nggak berkembang. Kok prospeknya panjang tapi berkembang. Kalau Bapak Ibu lihat kalau di bisnis apa sih sekarang yang bagus? Makanan katanya ya. Ya kalau saya lihat di bisnis franchise, teman-teman yang buka franchise, yang makanan misalnya, makanan yang ada nasi, ada mie itu lebih tahan lama. Tapi kalau yang sudah neko-neko ya, bubble tea lah, ya ada makanan dari roti-roti kecil, itu biasanya cepat sekali turun. Kalau kita di pendidikan begitu juga Bapak Ibu. Kalau kita yang menyangkut
namanya primary needs,